Bayangkan Bapak Ibu, pagi hari di dapur rumah kita. Aroma bawang tumis, kaldu instan, dan kecap manis membuat perut langsung lapar. Namun tahukah Bapak Ibu, aroma yang kita nikmati setiap hari itu bisa jadi awal dari bahaya yang perlahan melemahkan tubuh di usia lanjut? Saya sering bertemu pasien yang datang dengan keluhan aneh. Kaki bengkak, jantung berdebar, tekanan darah melonjak. Namun yang mengejutkan, penyebabnya bukan dari penyakit berat, melainkan dari dapur mereka sendiri. Ketika saya tanya pola makannya, hampir semuanya menjawab hal yang sama, "Saya hanya makan masakan rumah biasa, Dok." Saat saya lihat dapurnya, ternyata sumber masalahnya bukan makanan mahal, melainkan sendok bumbu sederhana yang setiap hari membuat tubuh bekerja lebih keras tanpa disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Deter Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Video ini bersifat edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan dokter. Bila Bapak Ibu memiliki hipertensi, diabetes, atau masalah ginjal, diskusikan penyesuaian bumbu dengan dokter atau perawat yang mendampingi. Dan hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin terdengar mengejutkan, 7 bumbu dapur yang bisa menjadi racun pelan-pelan bagi tubuh lansia jika digunakan setiap hari. Bumbu ini bukan barang asing, semuanya ada di dapur kita, bahkan sering dianggap menyehatkan. Namun tubuh lansia tidak lagi sama seperti dulu. Ginjal mulai melambat menyaring, pembuluh darah makin kaku, dan jantung semakin sensitif terhadap zat tertentu. Itulah sebabnya, apa yang aman di usia muda bisa menjadi beban berat di usia senja. Tetap bersama saya, karena di video ini kita akan bahas satu persatu bumbu yang sering membuat tubuh lansia menjerit tanpa disadari, sekaligus cara aman untuk tetap menikmati masakan Indonesia yang lezat tanpa membahayakan kesehatan. Bapak Ibu pasti sering merasa, tanpa kaldu instan, masakan jadi terasa hambar. Setengah sendok kecil saja sudah bisa membuat sup lebih gurih, tumisan lebih sedap, dan keluarga makan dengan lahap. Namun yang jarang disadari, di balik rasa lezat itu tersembunyi kadar natrium yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 mg hanya dalam 1 sendok kecil. Pada tubuh yang masih muda, ginjal mampu membuang kelebihan natrium dengan cepat. Tetapi pada lansia, fungsi penyaringan ginjal sudah menurun. Ketika natrium menumpuk, cairan tertahan di dalam tubuh dan tekanan darah perlahan mulai naik. Akibatnya, kaki bisa membengkak, jantung bekerja lebih keras, dan tubuh mudah merasa lelah meski tidak banyak bergerak. Saya masih ingat Ibu Wati, usia 64 tahun, yang setiap hari menambahkan 2 sendok kaldu instan ke dalam sop dan sayur bening. Ia mengira itu lebih sehat daripada penyedap rasa. Namun setiap pagi, tekanan darahnya selalu di atas 160, dan kakinya mulai terasa berat. Setelah kami periksa, ginjalnya menunjukkan tanda kelelahan akibat natrium berlebih. Saat ia mulai mengganti kaldu instan dengan kaldu alami dari ayam kampung dan jamur, tekanan darahnya perlahan kembali stabil, dan tubuh terasa lebih ringan. Sebagai panduan sederhana, catat tekanan darah pagi selama 7 hari. Perhatikan bengkak di pergelangan kaki, dan amati kenaikan berat badan mendadak lebih dari 1 kg dalam 2 hari. 3 tanda ini sering membaik ketika natrium dikurangi. Kaldu instan memang praktis, namun tubuh lansia tidak butuh yang serba cepat. Tubuh butuh kelembutan. Gurih sejati tidak datang dari bahan kimia, melainkan dari proses alami yang sabar. Cobalah rebus ayam kampung dengan jahe, bawang putih, dan sedikit garam laut. Hasilnya tidak hanya lezat, tetapi juga menenangkan jantung dan perut. Bapak Ibu, apakah di dapur masih ada botol kaldu instan yang sering dipakai setiap hari? Jika iya, mungkin sudah saatnya mulai dikurangi. Karena setelah ini, saya akan ungkap bumbu yang rasanya manis dan menenangkan, tapi justru bisa mengganggu saraf dan gula darah tanpa terasa. Bapak Ibu tentu setuju, rasa manis dari kecap bisa membuat masakan sederhana terasa istimewa. Tempe goreng, telur dadar, hingga nasi goreng, semuanya jadi lebih menggugah selera ketika disiram sedikit kecap manis. Namun di balik rasa manis yang menenangkan itu, tersembunyi bahaya yang sering tidak disadari, terutama bagi tubuh lansia yang mulai sensitif terhadap gula. 1 sendok makan kecap manis bisa mengandung hingga 12 gram gula, hampir sama dengan 3 sendok teh penuh. Bayangkan jika digunakan setiap kali makan, tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat tidak lagi mampu memecah glukosa secepat dulu. Akibatnya,
gula darah melonjak, pankreas bekerja lebih keras, dan risiko diabetes meningkat tajam. Bagi yang sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, kombinasi gula dan natrium dalam kecap juga bisa memperburuk kondisi jantung. Saya teringat Pak Budi, 67 tahun, yang setiap pagi sarapan tahu dan tempe goreng dengan kecap manis. Ia merasa itu ringan dan sederhana. Namun beberapa bulan kemudian, matanya mulai buram, kakinya kesemutan, dan ia cepat lelah meski hanya berjalan sebentar. Setelah kami cek, kadar gulanya jauh melampaui batas normal. Dan yang membuat saya terkejut, itu hanya dari kecap manis yang ia gunakan setiap pagi. Ketika ia berhenti menggunakan kecap manis dan menggantinya dengan kecap asin rendah gula serta sedikit madu alami, tubuhnya perlahan pulih dan energinya kembali stabil. Bapak Ibu, tubuh tidak menolak rasa manis, yang ditolak adalah kelebihan yang terus-menerus. Cobalah kurangi kecap manis menjadi hanya sesekali, atau buat versi alami di rumah dengan campuran kecap asin, madu, dan sedikit air jeruk nipis. Rasanya tetap enak, namun jauh lebih aman bagi kesehatan lansia. Gunakan hanya sesekali, 1 hingga 2 kali seminggu. 1 sendok teh per porsi sudah cukup. Setelah membahas yang manis, kini kita bicara yang asin, kecil bentuknya, tapi besar risikonya. Karena garam yang menambah selera, justru bisa mempercepat tekanan darah tanpa terasa. Tidak ada masakan tanpa garam. Dari sayur asem sampai sambal goreng, garam selalu menjadi penyelamat rasa. Namun Bapak Ibu perlu tahu, hanya 1 sendok teh garam bisa mengandung lebih dari 2000 mg natrium, jumlah yang sudah cukup untuk menaikkan tekanan darah lansia dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam menyeimbangkan kadar cairan. Ketika garam berlebih masuk, natrium menahan air di dalam tubuh. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Sementara ginjal berjuang membuang sisa yang tidak lagi sanggup disaring. Akibatnya, tekanan darah naik, kaki mulai bengkak, dan napas terasa pendek tanpa sebab. Saya masih ingat Pak Rahman, 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Bandung. Ia suka menambahkan garam setiap kali masakan terasa kurang asin. Kalau tidak asin, tidak ada selera makan, Dok, begitu katanya sambil tersenyum. Namun saat datang ke klinik, kakinya bengkak, tekanan darahnya tinggi, dan ia sering merasa pusing. Setelah kami kurangi asupan garamnya menjadi setengah dari biasanya, dan menggantinya dengan bumbu alami seperti daun salam, jeruk nipis, serta jahe, perubahan besar terjadi. Napasnya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan tubuhnya terasa jauh lebih seimbang. Bapak Ibu, tubuh lansia sebenarnya tidak menolak rasa asin, tubuh hanya menolak tekanan yang berlebihan. Rasa gurih sejati bisa datang dari rempah dan bahan segar, bukan dari garam semata. Cobalah menambah aroma dari bawang putih, ketumbar, atau kaldu alami untuk menggantikan sebagian garam di masakan. Cicipi dulu sebelum menambah. Targetkan pengurangan setengah dari takaran biasa, lalu evaluasi rasa setelah seminggu. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu juga sering menambahkan garam di meja makan, bahkan setelah masakan selesai dimasak? Jika iya, mungkin sudah saatnya berhenti hari ini. Karena bumbu berikutnya terasa pedas dan menggugah selera, tetapi justru bisa mengganggu lambung dan memperburuk dehidrasi tubuh lansia. Rasa asin mengikat cairan, sementara rasa pedas bisa mengganggu lambung. Dua rasa ini nikmat di lidah tetapi sering bekerja sama membuat tubuh cepat lelah. Tanpa sambal, banyak orang merasa makan tidak lengkap. Bapak Ibu mungkin juga begitu. Nasi hangat, ikan goreng, dan sambal di pinggir piring terasa seperti kebahagiaan sederhana yang tak tergantikan. Namun bagi tubuh lansia, kebiasaan makan sambal setiap hari bisa menjadi bumerang yang diam-diam melukai lambung, usus, dan bahkan jantung. Zat pedas dalam cabai, yaitu capsaicin, memang punya manfaat bila digunakan secukupnya. Ia membantu melancarkan peredaran darah dan menambah nafsu makan. Namun pada tubuh lansia yang dinding lambungnya sudah menipis dan pembuluh darahnya lebih sensitif, capsaicin justru bisa memicu iritasi, rasa perih di ulu hati, hingga gangguan buang air besar. Ketika dikonsumsi berlebihan, apalagi dengan sambal kemasan yang mengandung pengawet dan minyak bekas gorengan, efeknya jauh lebih berat. Dehidrasi, maag kronis, bahkan hemoroid atau ambeien bisa kambuh tanpa disangka. Saya teringat Ibu Marni, 65 tahun, dari Semarang. Beliau selalu membuat sambal segar setiap pagi dan merasa tak bisa makan tanpa itu. Beberapa bulan kemudian, perutnya sering terasa panas, tidur tidak nyenyak, dan sering buang air besar berdarah. Setelah diperiksa, ternyata ada iritasi di lambung bawah yang disebabkan oleh konsumsi cabai berlebih.
Setelah ia berhenti makan sambal setiap hari dan menggantinya dengan tomat rebus serta sedikit perasan jeruk nipis, keluhannya mereda dan wajahnya tampak lebih segar. Bapak Ibu tidak perlu berhenti total dari rasa pedas. Nikmatilah dalam porsi kecil, cukup 2 atau 3 kali seminggu, dan gunakan cabai segar yang direbus, bukan digoreng. Pedas yang lembut lebih ramah untuk perut dan tidak membebani lambung lansia. Setelah tahu bahwa rasa pedas bisa melukai lambung, sekarang kita menuju bumbu yang lebih berbahaya lagi. Warnanya merah menggoda, tetapi efeknya bisa memperlambat kerja ginjal dan melemahkan jantung lansia. Di rumah, bumbu mana yang paling sulit dikurangi? Garam, kecap, atau sambal? Tulis di kolom komentar, nanti saya beri alternatif yang rasanya tetap enak. Sebutkan juga menu favorit Bapak Ibu, supaya saya bisa siapkan versi bumbu yang lebih aman di video berikutnya. Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan botol saus merah di dapur. Hampir setiap warung dan rumah tangga memilikinya. Anak dan cucu menyukainya karena warnanya cerah dan rasanya manis pedas pas di lidah. Namun di balik tampilannya yang menggoda, saus tomat dan saus cabai kemasan termasuk bumbu yang paling sering membuat tubuh lansia kelelahan tanpa disadari. Setiap 1 sendok makan saus kemasan mengandung kombinasi 3 hal yang berbahaya bila dikonsumsi terus-menerus: gula tinggi, garam tinggi, dan pengawet kimia. Bayangkan hanya 1 porsi mie goreng atau bakso dengan 2 sendok saus sudah bisa memenuhi lebih dari setengah batas harian natrium dan gula bagi lansia. Dalam jangka panjang, ini bisa memperberat kerja ginjal, menekan fungsi hati, dan mempercepat pengerasan pembuluh darah. Saya masih ingat Pak Darto, 66 tahun, pensiunan sopir bus dari Surabaya. Ia merasa bangga karena jarang makan di luar, lebih sering masak di rumah. Namun setiap kali makan, ia tidak pernah absen menambahkan saus cabai kemasan biar lebih sedap. 6 bulan kemudian, kadar kolesterol dan trigliseridanya melonjak, wajahnya tampak pucat, dan ia cepat lelah. Setelah kami periksa, fungsi hatinya menurun karena beban gula dan natrium dari bumbu kemasan yang menumpuk setiap hari. Saus pabrikan memang praktis, namun tubuh lansia tidak lagi cocok dengan bahan pengawet seperti natrium benzoat atau pewarna sintetik yang sering digunakan untuk mempertahankan warna merah cerah. Zat ini bisa memicu peradangan ringan yang lambat tetapi terus-menerus, menyebabkan sendi kaku, kulit kering, bahkan mudah nyeri di bagian pinggang. Solusinya sederhana. Buatlah saus alami di rumah. Rebus tomat segar dengan bawang putih dan sedikit gula aren. Tambahkan perasan jeruk nipis dan sedikit cabai rebus jika ingin rasa pedas lembut. Simpan di wadah kaca bersih di kulkas, bisa tahan hingga seminggu tanpa bahan pengawet. Rasanya lebih segar, aromanya alami, dan tubuh pun tidak terbebani. Gunakan hanya ketika terpaksa, 1 sendok makan maksimal, dan imbangi dengan saus rumahan di hari berikutnya. Bapak Ibu, tubuh kita tidak butuh warna merah mencolok, yang dibutuhkan adalah keaslian dari bahan segar. Setelah warna merah menggoda, kini saatnya membahas aroma renyah yang menipu harum di hidung, tetapi diam-diam menekan jantung dan membuat darah lebih kental. Siapa yang bisa menolak aroma bawang goreng yang baru ditaburkan di atas nasi hangat atau soto? Harumnya menggoda, renyahnya membuat selera makan meningkat, dan hampir setiap rumah di Indonesia punya toples kecil berisi bawang goreng siap pakai. Namun tahukah Bapak Ibu, justru di balik wangi yang menggugah itu tersembunyi ancaman bagi jantung dan pembuluh darah, terutama bagi tubuh lansia. Bawang goreng kemasan yang dijual di pasaran biasanya digoreng dengan minyak yang telah digunakan berulang kali. Minyak tersebut mengalami proses oksidasi dan menghasilkan lemak trans jenis lemak yang bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Kombinasi ini membuat darah menjadi lebih kental, peredaran melambat, dan risiko penyumbatan pembuluh darah meningkat. Pada lansia, kondisi ini bisa memicu nyeri dada, pusing, hingga serangan jantung mendadak. Saya masih ingat Ibu Rahmah, usia 69 tahun, dari Yogyakarta. Setiap hari beliau menaburkan 1 sendok penuh bawang goreng siap pakai di atas makanan, agar lebih wangi dan gurih, Dok, katanya sambil tersenyum. Namun setelah beberapa bulan, kolesterolnya naik drastis, dan ia sering mengeluh dada terasa berat. Setelah kami telusuri, ternyata sumber utamanya bukan dari daging atau telur, melainkan dari bawang goreng kemasan yang digoreng dengan minyak murah berulang kali. Ketika beliau beralih membuat bawang panggang di oven tanpa minyak, keluhannya berkurang, dan kadar kolesterolnya mulai turun. Selain itu, banyak bawang goreng siap pakai juga diberi tambahan penyedap rasa dan pengawet agar tahan lama. Campuran ini memperberat kerja hati dan ginjal, yang pada lansia sudah tidak sekuat dulu. Padahal,
Bapak Ibu bisa mendapatkan rasa dan aroma yang sama dengan cara lebih sehat. Iris tipis bawang merah, panggang di wajan tanpa minyak dengan api kecil hingga kering kecoklatan, lalu simpan di wadah kaca tertutup. Rasanya tetap renyah dan harum, tetapi bebas lemak jahat. Bapak Ibu, tubuh lansia bukan musuh makanan enak. Tubuh hanya butuh cara yang lebih lembut untuk dinikmati. Dan setelah bawang goreng, kita akan sampai pada bumbu terakhir yang sering dianggap sehat, namun diam-diam menjadi racun halus bagi tubuh lansia. Bumbu instan serbaguna sering disebut sebagai penyelamat dapur modern. Tinggal sobek sachetnya, tuang ke masakan, dan rasa langsung jadi sempurna. Tidak perlu repot menyiapkan bawang, kunyit, atau jahe. Praktis, cepat, dan lezat. Namun di balik kemudahannya, tersembunyi kombinasi bahan yang bisa menjadi racun halus bagi tubuh lansia bila digunakan setiap hari. Sebagian besar bumbu instan mengandung MSG, garam berlebih, pewarna, pengawet dan penguat aroma sintetis. Jika zat-zat ini masuk ke tubuh setiap hari, metabolisme dan proses detoksifikasi lansia yang sudah melambat akan kewalahan. Hati dan ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk membuang sisa bahan kimia tersebut, sementara pembuluh darah menjadi lebih mudah meradang. Akibatnya, muncul keluhan yang sering dianggap sepele, pusing, sulit tidur, jantung berdebar, atau badan terasa lemas tanpa sebab. Padahal, semua itu adalah tanda bahwa tubuh sedang protes terhadap beban kimia yang menumpuk secara perlahan. Saya teringat Pak Hadi, usia 68 tahun, dari Bogor. Ia selalu bangga karena rajin masak sendiri. Namun untuk menghemat waktu, semua masakannya dari tumis sayur sampai ikan goreng selalu memakai bumbu instan. Rasanya pas dan cepat, Dok, ujarnya. 2 tahun kemudian, tekanan darahnya tidak stabil, kulitnya kusam, dan tubuhnya sering gemetar ringan. Setelah kami hentikan penggunaan bumbu instan dan menggantinya dengan campuran alami dari bawang putih, kunyit, ketumbar, dan sedikit garam laut, kondisinya perlahan membaik. Napasnya lebih ringan, tidurnya nyenyak, dan ia kembali bertenaga. Bapak Ibu, tubuh lansia tidak butuh rasa yang sempurna dari pabrik. Tubuh hanya butuh kesederhanaan yang jujur dari alam. Bumbu alami tidak hanya memberi rasa, tetapi juga menyembuhkan. Jahe menghangatkan peredaran darah, bawang putih membersihkan pembuluh, kunyit menenangkan sendi, dan ketumbar membantu pencernaan. Untuk tumisan, campurkan bawang putih, jahe, kunyit, dan ketumbar yang ditumis cepat dengan sedikit minyak zaitun atau kelapa. Untuk sup, gunakan daun salam, sereh, dan jeruk nipis sebagai penegas rasa gurih alami. Cobalah kembali ke dapur sederhana nenek moyang. Haluskan sendiri bumbu segar, simpan dalam wadah kaca, dan gunakan secukupnya. Selain lebih aman, masakan akan terasa lebih hidup dan menyehatkan. Setelah 7 bumbu ini kita bahas satu persatu, kini saatnya kita melihat apa yang bisa dilakukan agar rasa tetap nikmat tanpa harus membayar dengan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendengar 7 bumbu dapur yang diam-diam bisa membahayakan tubuh lansia, mungkin muncul rasa khawatir. Kalau begitu, apa yang masih boleh saya makan, Dok? Pertanyaan itu sangat wajar, karena sejatinya, tubuh kita tidak menolak rasa, hanya menolak beban berlebih yang membuat organ-organ bekerja terlalu keras. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi para lansia di berbagai daerah Indonesia, saya melihat satu pola yang sama. Mereka yang tetap sehat dan bugar di usia 70-80 tahun bukan karena pantang semua makanan, melainkan karena tahu cara memilih dan mengatur takaran. Mereka menikmati rasa dengan penuh kesadaran, bukan dengan kebiasaan. Mereka tidak hidup dalam ketakutan terhadap makanan, tetapi dengan rasa hormat terhadap tubuhnya sendiri. Bumbu dapur tidaklah jahat. Garam, gula, sambal, atau kecap semuanya bisa tetap digunakan, asal secukupnya dan diolah dengan cara yang lebih lembut. Gunakan rempah segar seperti bawang putih, kunyit, jahe, daun salam, dan ketumbar untuk menambah cita rasa alami. Bagi yang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat jantung, konsultasikan penggunaan bawang putih dalam jumlah besar, karena bisa memengaruhi kerja obat tertentu. Ganti kecap manis dengan sedikit madu, kurangi kaldu instan, dan buat stok kaldu sendiri dari ayam kampung atau jamur. Setiap langkah kecil seperti ini bisa menjadi perlindungan besar bagi jantung, ginjal, dan tekanan darah. Ingatlah, Bapak Ibu, tubuh lansia bukan tubuh yang lemah. Ia hanya butuh dirawat dengan cara yang lebih lembut, penuh kasih, dan disyukuri setiap hari karena tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga hingga akhir usia. Jangan biarkan rasa yang seharusnya membawa bahagia justru menjadi sumber penyakit. Mari kembalikan rasa sebagai sumber kekuatan, bukan kelemahan.
Kita tidak sedang menjauhi rasa, tetapi sedang mendekat pada kesehatan. Merawat tubuh di usia lanjut adalah bentuk syukur atas amanah yang Allah titipkan. Setiap sendok bumbu yang kita kurangi hari ini adalah langkah kecil menuju hati yang lebih tenang dan napas yang lebih panjang. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman dengan salah satu dari 7 bumbu ini, tulislah di kolom komentar. Ceritakan perubahan apa yang dirasakan setelah mulai mengurangi penggunaannya. Mari saling berbagi pengalaman, supaya semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa menikmati hidup panjang dengan tubuh yang ringan dan hati yang tenang. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal Kesehatan Lansia, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.